Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia yang terkenal di mancanegara, yang pernah menjadi Imam Masjidil Haram. Bahwa beliau bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Bahwa Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, demikian nama sang ulama yang besar yang dilahirkan di Tanara, Serang, Banten, yakni pada tahun 1813 Masehi. Bahwa Syekh Nawawi diketahui merupakan salah satu keturunan Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Bahwa beliau merupakan buyut dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, yakni Wakil Presiden pada tahun ini, dan juga Ketua Roisam Nahdlatul Ulama, yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Bahwa semenjak kecil beliau memang terkenal dengan kecerdasannya. Otaknya dengan mudah menyerap pelajaran yang telah diberikan ayahnya, yakni sejak umur 5 tahun. Pada usia 8 tahun, sang ayah mengirimkannya ke berbagai pesantren di Pulau Jawa. Bahwa beliau mula-mula mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, kemudian berguru kepada Kiai Sahal Banten, dan setelah itu mengaji kepada Kiai Yusuf Purwakarta. Bahwa di usia yang belum lagi mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, yang kemudian pada usia 15 tahun beliau menunaikan haji dan berguru kepada sejumlah ulama yang sangat terkenal di kota Mekah. Bahwa di antaranya Syekh Syed Ahmad Naqrawi, juga Syekh Junaidi Al-Betawi, dan juga ulama Syekh Ahmad Dimyati, juga Syekh Muhammad Khotib dan Syekh Ahmad Yaini Dahlan. Bahwa setelah 3 tahun belajar di kota Mekah, Syekh Nawawi sempat kembali ke tanah air untuk mengajarkan ilmu agama yang telah beliau kuasai. Dan kemudian karomahnya mulai terlihat, yaitu saat beliau mengunjungi salah satu masjid yang berada di kota Jakarta, yakni Masjid Pekojan. Bahwa masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, termasuk ulama dan mufti Betawi pada saat itu. Bahwa ternyata kiblat yang salah yang telah didirikan oleh Sayyid Utsman bin Aqil, padahal yang menemukan kiblat
juga beliau. Dan selanjutnya, saat seorang anak remaja, yakni bernama Muhammad Nawawi atau Syekh Nawawi, yang tak dikenalnya menyalahkan penentuan kiblat yang telah didirikan oleh Sayyid Utsman, maka kagetlah Sayyid Utsman yang telah mendirikan Masjid Pekojan Jakarta yang dianggap salah oleh Syekh Nawawi. Dan selanjutnya diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua, yakni Sayyid Utsman tetap berpendirian bahwa kiblat Masjid Pekojan sudah benar, dan sementara itu Syekh Nawawi yang saat itu masih remaja berpendapat arah kiblat masih dibetulkan. Saat kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan gigih, kemudian Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju lengan Sayyid Utsman yang kemudian dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat. Maka Syekh Nawawi berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah, tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah," ujar Syekh Nawawi. Bahwa Sayyid Utsman termangu dan termenung. Ka'bah yang dia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi, yaitu seorang remaja, memang terlihat jelas. Dan kemudian Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan atau keistimewaan, yakni terbukanya nur basyariyah. Dengan karomah itu, dimanapun beliau berada, Ka'bah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil beliau. Sampai saat ini, jika mengunjungi Masjid Pekojan, akan terlihat kiblat yang digeser tidak sesuai dengan aslinya. Dan selanjutnya, karena situasi dan kondisi tanah air yang bergejolak akibat penjajahan Belanda, bahwa pihak Belanda mencemaskan kehadiran Syekh Nawawi yang menuju ke daerah Banten, maka bakal kembali menggelarakan semangat pemberontakan. Bahwa situasi ini membuat Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke kota Mekah, yang kemudian beliau kembali belajar ilmu agama dan menetap kembali di kota Mekah. Bahwa beliau tekun belajar selama 30 tahun, yakni sejak tahun 1830 sampai 1860 Masehi. Pada masa menetap di kota Mekah inilah, karena kepiawaiannya dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf, beliau ditunjuk sebagai imam Masjidil Haram, pengganti imam sebelumnya, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi. Sejak itulah beliau dikenal
dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahwa di sini karomah Syekh Nawawi Al-Bantani kembali nampak, di mana jari telunjuknya mengeluarkan cahaya seperti lampu di saat kegelapan melanda. Bahwa ketika beliau mengarang kitab Maroki Al-Ubudiyah Syaramatan Bidayah Al-Hidayah, bahwa ketika itu Syekh Nawawi dalam perjalanan dengan unta yang tanpa penerangan, namun di saat itu inspirasi untuk mengarang kitab sangat kuat. Kemudian Syekh Nawawi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu menerangi jari kanannya untuk menulis. Bahwa telunjuknya pun mengeluarkan cahaya seperti lampu yang menerangi kegelapan. Dan selanjutnya nama Syekh Nawawi semakin masyhur sehingga banyak muridnya yang di belakang hari menjadi ulama yang sangat besar. Misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, dan kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, kemudian Syekh Kiai Haji Mas Abdul Rahman pendiri Matlaul Anwar, dan juga Kiai Haji Khalil Bangkalan dan Kiai Haji Asnawi Kudus. Bahwa para ulama Indonesia menggelarinya sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia. Dan Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tahun 1897 Masehi, tapi kemudian hari beliau tetap dimakamkan di kota Mekah, yakni terletak di Ma'la Al-Mukarramah yang berada di kota Mekah. Bahwa makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yakni Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Dan karomah yang lain tampak saat beberapa tahun setelah beliau wafat, di mana makamnya akan dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi untuk dipindahkan tulang belulangnya, dan liang lahannya akan ditumpuki jenazah lain sebagaimana lazim pemakaman di Ma'la. Saat itulah para petugas mengurungkan niatnya, sebab jenazah Syekh Nawawi beserta kafannya masih utuh walaupun sudah bertahun-tahun dimakamkan. Tidak kurang satu apapun dan juga tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dimakamkan. Bahkan kain putih, kain kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Dengan adanya kejadian itu, maka mengejutkan para petugas pembongkaran. Maka setelah itu melaporkan kepada pimpinan, yaitu di kota Mekah, bahwa dengan adanya kejadian itu maka pembongkaran makam Syekh Nawawi Al-Bantani tidak diteruskan.
Demikianlah kisah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama dari Indonesia.